Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Raja dari Segala Raja, jangan lupa like, share dan subscribe. Kalau tidak kuretakan jantung kalian. Hehehehe. Bab 46 sampai bab 55. Harimau emas tiba-tiba terburu-buru, dan kakinya menendang dengan keras ke selangkangan Omi. Mencoba menendang pantat Omi. Omi tidak mengelak dan langsung menangkap kaki tendangan harimau emas. Jinhu menemukan bahwa kakinya disematkan oleh Omi. Dan seperti bangku dan pisau buah, dia diizinkan untuk menariknya keluar sebanyak yang dia inginkan. Ah, Jinhu berteriak marah. Salah satu kakinya disematkan dan dia tidak bisa mundur bahkan jika dia mau. Lepaskan aku. Jinhu melihat bahwa dia tidak bisa menariknya keluar. Jadi dia hanya bisa berteriak tanpa malu-malu untuk membiarkannya pergi. Itu sudah cukup untuk disalahgunakan dalam perkelahian sampai saat ini. Omi mendengus. Bukankah kamu mengancam untuk membunuhku? Jika kamu mampu menariknya sendiri. Jika kamu ingin aku melepaskanmu. Berlutut dan panggil aku kakek Tang. Kamu tidak mau. Jinhu tersipu dan berteriak. Haha. Kalau begitu aku ingin melihat berapa lama ambisimu akan bertahan. Para siswa di kelas sudah tercengang. Dan berpikir bahwa Jinhu, penjahat 5 besar kampus, dengan mudah membersihkan Omi. Tetapi mereka tidak berharap itu berubah seperti ini. Jinhu memandang Leona. Hatinya semakin marah dan marah. Berada dalam kekacauan di depan kekasihnya. Jinhu ingin memakan hati Omi. Lepaskan aku. Jinhu berteriak. URL pertama Menatia. Online. Omi tidak hanya tidak melepaskannya. Dia menyatukan kakinya dan mulai melompat mundur. Jinhu memiliki satu kaki yang disematkan dan harus mengikuti Omi dengan yang lain. Omi melompat keluar dari kelas dan masuk ke koridor. Di mana Jinhu juga ditarik ke koridor. Jinhu sedang terburu-buru. Apa yang diinginkan Omi? Apakah kita akan membiarkan dia kehilangan muka di kelas lain? Benar saja. Don melompat kembali di sepanjang koridor. Harimau emas ditarik. Ah, lepaskan aku. Kamu F***. Jinhu berteriak marah dan ditarik oleh Omi. Melompat ke sepanjang koridor gedung sekolah. Siswa dari kelas lain melihat keluar. Wow, tidak ada gulungan mata, kan? Salah satu dari 5 penjahat di kampus. Golden Tiger. Apa? Harimau emas. Siapa yang melompat mundur dengan kaki Golden Tiger di antara kakinya? Apakah dia ingin mati? Jinhu adalah salah satu dari 5 penjahat. Seperti yang diharapkan. Banyak kelas melihatnya. Dan mereka berbaring di ambang jendela menonton. Mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Lepaskan aku. Atau aku akan membunuhmu sampai mati jika kamu tidak melepaskannya. Jinhu berteriak pada Omi. Ketika Omi mendengar bahwa dia masih berani sombong. Dia mempercepat kecepatannya. Dan Jinhu dipaksa untuk mempercepat untuk mengikuti lompatan dan lompatan. Setelah melompat beberapa kelas, Omi mundur dan melompat kembali. Jumlah penonton meningkat. Jinhu dilecehkan untuk menangis. Apa-apaan Omi ini? Mengapa dia begitu kuat? Dengan cepat melompat kembali ke koridor di depan kelas. Omi menundukkan kepalanya. Dan siap untuk melompat lagi. Pada saat itu, Jinhu dipenuhi dengan kesedihan berteriak, kakek. Seluruh kelas 32 tercengang ketika mereka benar-benar mendengar Jinhu memanggil kakek Omi. Dalam sekejap, mereka merasa seperti tidak mengenali Jinhu. Semua orang tahu betapa gilanya dia di kelas sebelumnya. Tetapi sekarang mereka dipaksa untuk memanggil kakek Omi. Baru kemudian Omi melepaskan Jinhu dan tersenyum. Jinhu, aku akan mengampunimu kali ini. Tetapi jika ada waktu berikutnya, itu tidak akan menyenangkan. Aku merumput padamu. Jinhu baru saja ditarik keluar. Berbalik. Wajah apa yang hilang. Dan akhirnya memanggilnya kakek sebelum dibebaskan. Sekarang lepaskan. Harimau emas yang menembak langsung meninju. Omi menghela nafas. Berurusan dengan pemuda jahat semacam ini. Atau jangan menahan diri. Omi langsung meninju perut harimau emas. Bang, suara teredam. Gambar itu tiba-tiba membeku. Dan tinju yang belum menabrak tubuh Omi terkulai tak berdaya di udara. Pada saat berikutnya, harimau emas jatuh ke tanah, berkedut dan berbusa di mulut. Seluruh kelas berkumpul dan memandang harimau emas.
yang kejang-kejang kesakitan di tanah, karena terkejut. Omi berkata kepada Jinhu, Jinhu, dengarkan aku. Jika orang lain tidak memprovokasiku, aku tidak akan pernah memprovokasi orang lain. Tetapi siapapun yang memprovokasi saya, akan menanggung konsekuensinya. Juga, mulai sekarang, jangan mengambil langkah di dekat Liona. Jika tidak, Anda akan menderita 10 kali lebih banyak. Aku, Omi, adalah yang terbaik dalam berurusan dengan Yakuza Jianghu sepertimu. Pemimpin regu bertanya dengan ngeri. Akankah harimau emas mati? Omi berkata, jangan khawatir. Dia tidak akan mati. Jika dia mau, dia tidak akan meludahkan busa tetapi darah. Dalam setengah jam lagi, saya pikir dia akan bisa berdiri. Liona memandang harimau emas di tanah dan menggigil. Dia harus mengakui bahwa orang mesum ini, Omi, benar-benar pandai seni bela diri. Jika tidak, dia tidak akan membiarkan ayahnya begitu mempercayai Omi. Sebagai salah satu dari 5 anak muda paling kejam di kampus, keterampilan seni bela diri Jinhu setidaknya termasuk di antara 20 teratas di sekolah. Tetapi dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan di depan Omi. Liona juga menatap Omi, dan melihat bahwa Omi tersenyum padanya. Tubuh Liona bergetar, dan dia buru-buru mengalihkan pandangannya. Periode ketiga segera berakhir lagi. Dan Jinhu, setelah sesi kejang-kejang, menjadi jauh lebih baik dan bisa bangun. Jinhu diam-diam memelototi Omi. Ketika Omi menoleh untuk menatapnya, Jinhu panik dan mengalihkan pandangannya. Seolah-olah dia tidak berani membiarkan Omi melihatnya memelototinya. Jinhu menyadari bahwa dia benar-benar telah mengembangkan ketakutan yang tidak dapat dijelaskan terhadap Omi di dalam. Jinhu sangat tertekan. Dia adalah salah satu dari 5 anak muda paling kejam di aula. Tetapi dia sangat takut pada Omi sehingga dia bahkan tidak berani membiarkannya memelototinya. Bagaimana dia masih bisa berkeliaran di masa depan? Semakin Jinhu memikirkannya, semakin tertekan dia. Omi tidak repot-repot melihat Jinhu. Selama Jinhu jujur, Omi tidak akan bisa memukul seseorang tanpa alasan. Omi adalah orang yang masuk akal. Ini adalah sesuatu yang semua orang tahu. Tidak lama kemudian, kecantikan besar tiba-tiba muncul di depan kelas, berpakaian ringan dan elegan, tetapi tidak bisa menyembunyikan gayanya yang menakjubkan. Jika bukan Simran, siapa itu? Hal pertama yang perlu Anda ketahui adalah bahwa Anda tidak dapat menemukan satu orang pun di kelas yang mencari Anda. Semua orang melihat Simran berdiri di pintu kelas dan kagum. Pada saat ini, kelas sedang mengangkat senjata. Liu Yang, bunga sekolah biasa ada di sini untuk menemukanmu. Liu Yang, kenapa kamu tidak keluar? Semua orang memuji seorang anak laki-laki bernama Liu Yang di kelas 32. Liu Yang ini adalah salah satu rumput di sekolah menengah Baiyun. Sangat tampan. Dan yang paling penting, nilai Liu Yang termasuk di antara 3 besar di seluruh kelas senior. Meskipun dia tidak tahu seni bela diri, dia juga pecinta impian banyak gadis. Dan nilai Simran juga berada dalam 10 besar dari 3 senior. Liu Yang mengejar Simran semua orang juga tahu. Mereka pikir mereka adalah pasangan alami. Liu Yang segera berdiri malu-malu dan berjalan menuju pintu kelas. Sedikit tersipu dan tersenyum pada Simran. Simran, kamu mencariku. Simran secara alami mengenal Liu Yang ini. 3 besar dari seluruh sekolah menengah atas. Dia mengagumi kinerja akademis Liu Yang. Tentu saja, Liu Yang ini juga mengejarnya. Tetapi sayangnya Simran tidak ingin jatuh cinta, dan tidak menerima pengejarannya. Simran tersenyum meminta maaf. Liu Yang, maaf. Saya di sini bukan untuk mencari Anda. Omong-omong, apakah kelas Anda baru saja memindahkan seorang siswa bernama Omi? Mengapa saya tidak melihatnya? Wajah Liu Yang segera berubah buruk. Apakah kamu di sini untuk menemukan Omi? Tidak di sini untukku. Siapa yang mengatakan sesuatu tentang datang menemuimu? Aku mencari Don Omi. Bisakah kamu memintanya untuk datang ke sini sebentar? Kai Lili memohon. Apa yang kamu inginkan dengannya? Hati Liu Yang masam. Simran tersenyum meminta maaf. Saya ingin mengundangnya untuk makan siang. Apa? Anda mengundangnya untuk makan siang? Mengapa? Liu Yang bahkan lebih kesal. Dia juga mengundang Simran untuk makan siang. Tetapi sayangnya Simran menolak untuk mengambilnya setiap saat. Tetapi sekarang, dia benar-benar mengambil inisiatif untuk mengundang Omi untuk makan siang. Omi adalah siswa bajingan. Oleh otoritas apa?
Maukah kamu memanggilnya untukku? Simran tidak ingin memberi tahu Liu yang alasan spesifiknya. Liu yang berjalan ke kelas dengan mata penuh ketidaksenangan. Berjalan ke arah Omi dan berkata, Omi, seseorang sedang mencarimu. Ketika Omi mendongak, dia tidak pergi keluar. Siapa yang mencariku? Liu yang berkata, Omi, saya tidak tahu mengapa Simran mencari Anda dan mengundang Anda untuk makan malam. Tetapi saya mohon Anda untuk menjauh darinya. Kau sudah mengejar Liona. Jadi jangan mencuri Simran dariku. Oke. Nilai Simran bagus. Tetapi keluarganya tidak kaya. Dia harus bergantung pada kinerja akademisnya untuk memiliki jalan keluar. Dan nilai saya juga bagus. Jika dia bergaul dengan Anda, cepat atau lambat Anda akan menjatuhkannya dan menunda studinya. Omi tersenyum. Jadi, dia punya jalan keluar hanya jika dia bergaul denganmu. Itulah yang saya pikirkan. Liu yang tanpa malu-malu menganggukkan kepalanya. Omi tertawa tanpa kata-kata. Apa masalahnya? Omi kemudian berbalik dan berjalan keluar kelas. Dan memang melihat Simran berdiri di luar koridor. Begitu Omi keluar dari kelas, para siswa di kelas mulai berbicara. Apa artinya? Simran datang untuk mencari skumbon Omi atas inisiatifnya sendiri. Bukankah dia datang untuk mencari Liu Yang? Liu Yang telah mengejarnya untuk waktu yang lama. Liu Yang juga seorang siswi. Dan di 3 besar seluruh kelas senior, mereka adalah pasangan alamiah. Liona, yang berada di kelas, mendengar keributan dan melihat keluar, mengerutkan kening bingung. Mengapa Simran mengambil inisiatif untuk datang ke Omi, si cabul? Omi berjalan ke Simran. Simran polos dan berpakaian elegan. Rasa yang berbeda. Tetapi Omi tidak mengawasi tubuhnya yang seksi dan panas dan penampilannya yang menakjubkan. Omi sangat tenang ketika melihat seorang wanita cantik. Simran, kamu mencariku. Ada apa? Don Omi bertanya. Omi, kamu tidak akan melupakan apa yang terjadi hari itu. Kata Simran dengan wajah malu dan memerah. Tentu saja. Omi tidak akan melupakan hari dia memberinya 100.000 yuan. Tetapi Omi hanya mengeluarkan pisau untuk membantunya ketika dia melihat ketidakadilan. Dan tidak mengingatnya. Dia juga tidak merasa mulia atau merasa bahwa Simran akan memperlakukannya seperti dermawan. Oleh karena itu, ketika Simran melihat betapa tenangnya Omi, dia malah bertanya-tanya apakah Omi telah melupakan masalah sebesar itu. Sementara dia selalu mengingat kebaikan dari Omi ini. Oh, itu hanya masalah kecil di satu ujung. Jadi mengapa mengingatnya? Omi tersenyum tipis. Simran tiba-tiba merasa bahwa Omi benar-benar berbeda. Dia bahkan tidak ingat hal sebesar itu. Dia bahkan tidak mencoba mengembalikannya kepada siapapun sama sekali. Li Xuan Er, meskipun kamu tidak mengingatnya, aku tidak bisa melupakannya. Aku ingin mengajakmu makan siang. Oke. Omi tidak melakukan perbuatan baik untuk ketenaran dan kekayaan. Apalagi mencoba dilunasi oleh orang lain. Tersenyum. Tidak. Selain itu, saya tidak selalu punya waktu. Omi juga mengantre untuk mengikuti Liona pada siang hari. Dan dia harus pergi kemanapun Liona pergi makan. Simran agak terkejut. Dia setidaknya bunga sekolah. Biasanya banyak orang mengundangnya untuk makan. Dia tidak pergi ke siapapun. Sekarang dia berinisiatif untuk mengundang Omi. Berpikir bahwa Omi pasti akan setuju. Tetapi siapa tahu bahwa Omi menolak. Aku benar-benar ingin mengundangmu untuk makan untuk berterima kasih. Dan aku punya hal lain yang ingin aku katakan padamu. Simran, Omi tersenyum. Aku tahu apa yang ingin kamu bicarakan. Ini tentang itu, kan? Ya, Simran. Kamu benar-benar tidak harus begitu sopan. Pada saat itu, bel berbunyi. Omi berkata, baiklah, aku akan kembali ke kelas kalau begitu. Bisa. Simran sangat tertekan saat dia melihat punggung Omi. Dan Omi memasuki kelas untuk pergi. Simran tidak punya pilihan selain kembali ke kelasnya terlebih dahulu. Dia sangat berterima kasih kepada Omi atas bantuan yang begitu besar. Dia bahkan tidak bisa merasa buruk karena tidak mengundangnya makan malam. Tetapi dia tidak berharap Omi menanggapi kejadian itu dengan serius. Juga, Simran juga mengatakan hari itu, siapapun yang membayar 100.000 yuan untuknya, dia akan memberikan tubuhnya kepadanya. Bukankah Omi ini juga menggunakan? Selama kelas, Carlos bertanya, Omi, mengapa Simran mengundangmu makan malam? Apa sebenarnya yang kamu bantu? Ini milik privasinya. Maafkan aku karena tidak bisa memberitahumu.
Omi menolak untuk mengungkapkan. Lagi pula, itu bukan hal yang mulia bagi Simran. Terutama karena tindakan tak berdaya menukar 100.000 untuk tubuh. Pasti akan memalukan jika sampai ke sekolah. Baiklah. Tapi kamu sangat konyol. Simran adalah bunga sekolah. Kamu bahkan memiliki keberanian untuk menolak. Oh, Simran benar-benar cantik. Omi tersenyum. Simran secantik adik perempuannya. Omi juga mengira itu cantik. Mengetahui bahwa itu cantik maka kamu masih menolak untuk mengambilnya. Saya membantunya hanya dengan cara melihatnya. Saya tidak ingin imbalan apapun. Itu tidak ada hubungannya dengan apakah dia cantik atau tidak. Saya masih akan membantunya bahkan jika dia jelek. Jika kamu pikir aku hanya membantunya karena aku melihat seorang gadis cantik, maka kamu salah. Tapi, Simran adalah bunga sekolah. Berapa banyak orang yang ingin makan bersamanya tetapi tidak bisa. Bunga sekolah yang begitu indah. Apakah kamu tidak tahu tentang dia? Omi tersenyum tanpa mengindahkan. Dia memang cantik. Alangkah baiknya menikahi menantu perempuan seperti itu. Tapi hal ini, takdir. Aku bahkan belum memikirkan masalah seumur hidup. Faktanya, Omi tidak pernah bisa melupakan adik perempuannya. Dia selalu memiliki kesedihan yang samar di dalam hatinya. Setiap kali larut malam, Omi akan merasa sangat kesepian. Tidak ada yang mengerti atau memahaminya. Sepulang sekolah di siang hari, Omi mengikuti di belakang Liona. Dia adalah pengawal Liona. Jadi tentu saja dia harus melakukan tugasnya. Namun, Liona menatap kembali ke arah Omi. Sepertinya menyuruh Omi untuk tidak mengikutinya. Omi tidak berdaya. Berpikir bahwa sekolah ini juga tidak berbahaya. Jadi Omi berhenti mengikutinya. Carlos berkata, Omi, ayo makan di luar kampus. Aku lelah makan di kafetaria setiap hari. Lebih terjangkau untuk makan di restoran kecil di luar kampus. Bagus. Omi dan Carlos berjalan ke pintu masuk sekolah bersama. Pada saat ini, Simran dan sahabatnya juga sedang menuju pintu masuk sekolah. Mavis, kenapa Don Omi tidak menerima undanganmu? Aku tidak tahu. Dia penyelamat ayahku. Aku bahkan tidak bisa merasa buruk jika aku tidak mengundangnya makan malam. Simran mengatakan bahwa gadis di sampingnya adalah sahabatnya, Liang Ying, yang juga tinggal di daerah kumuh. Dan itu adalah fakta bahwa kita semua memiliki kondisi keluarga yang sama yang membuat kita menjadi pacar yang baik. Liang Ying terdiam. Omi ini juga seperti itu. Kamu adalah bunga sekolah. Berapa banyak orang yang ingin mengundangmu makan malam, tetapi dia tidak memberimu wajah. Dia dermawan saya. Dia hanya berpikir untuk tidak merusak bank untuk saya. Dia bilang dia tidak menginginkan imbalan apapun dari saya. Oke. Jadi apa yang akan kamu lakukan sekarang? Bayar dia kembali. Atau benar-benar memberinya tubuh Anda dengan seseorang yang tidak Anda sukai? Anda mungkin ingin berpikir untuk datang. Malam sebelum kemarin. Debu merah yang dikalahkan itu memberi keluargamu begitu banyak uang. Kamu benar-benar dapat menyisihkan 100.000 yuan untuk membayarnya kembali. Simran sibuk menggelengkan kepalanya. Bagaimana ini bisa terjadi? Itu berubah menjadi saya kembali pada kata-kata saya. Saya telah setuju untuk memberinya janji. Sekarang jika saya membayarnya kembali, itu akan menjadi saya akan kembali pada kata-kata saya. Ngomong-ngomong, aku hanya akan menemukannya waktu untuk membicarakan hal-hal ini. Pada saat ini, Simran tersipu dan sangat pemalu. Jalan Liang Ying, kamu terlalu konyol. Apa yang harus kembali pada kata-katamu Sekarang kamu memiliki lebih dari 2 juta. Berikan perawatan ayahmu benar-benar cukup. Menarik 100.000 kembali kepadanya. Benar-benar sangat konyol untuk memberikan dirinya kepadanya Selain itu, bahwa Omi adalah mahasiswa sampah. Tidakkah kamu melihat informasi bahwa banyak siswa di kampus telah meledak? Simran mengerutkan kening. Seseorang pasti telah meretasnya. Saya tidak percaya dia akan melakukan hal seperti itu. Liang Ying berkata, kalau begitu kamu akan tahu jika kamu bertemu dengannya dan bertanya langsung nanti. Apakah dia benar-benar seperti ledakan kampus? Maka dia terlalu menakutkan. Semua yang dia lakukan di depanmu adalah tindakan. Simran tidak mengatakan apa-apa. Dia tidak percaya dalam hatinya bahwa Omi adalah orang seperti itu. Simran mengubah topik pembicaraan dan bertanya, berapa banyak yang diberikan prajurit itu kepada keluargamu malam sebelumnya dalam satu kekalahan? 1 detik untuk mengingat membaca buku. Liang Ying hehehe tersenyum. 20.000 yuan.
Ketika saya bangun di pagi hari. Atau saya adalah orang pertama yang menemukannya. Saya melemparkannya ke lantai ruang tamu kami. Saya bodoh. Saya tidak tahu dari mana saya mendapatkan uang. Ketika saya menonton berita itu nanti, saya pikir itu pasti diberikan oleh debu merah yang dikalahkan. Suanerli mengingat bayangan gelap malam itu dan berkata, satu kekalahan debu merah ini pasti pria yang hebat. Malam itu, saya dan ibu saya tidak bisa tidur. Dan pasti telah mendengar pertukaran antara ibu saya dan saya. Mengetahui kesulitan keluarga kami, dia benar-benar melemparkan sekarung uang kepada kami secara langsung. Sekarang ayah saya diselamatkan. Saya benar-benar berterima kasih padanya. Tetapi sayangnya, sosok seni bela diri hebat semacam ini jauh dari dilihat oleh orang biasa kecil seperti saya. Liang Ying juga penuh rasa terima kasih. Pada saat ini, Liang Ying tiba-tiba melihat dua orang berjalan di depannya. Salah satunya menyerupai Omi. Sibuk berkata, Suaner, apakah itu Omi? Ah, itu benar-benar dia, Suan Li sibuk. Dia pasti pergi makan malam juga. Aku akan naik dan mengundangnya lagi. Simran bergegas mengejar ketinggalan dengan Omi. Omi sedang berjalan di luar sekolah bersama Carlos. Ketika sebuah suara lembut di belakangnya berteriak, Omi. Omi berbalik dan melihat itu Simran. Tersenyum, Simran. Kebetulan sekali. Apakah kamu juga akan makan malam? Ya, Don Omi. Haruskah kita pergi makan malam bersama? Aku benar-benar ingin membelikanmu makanan. Dan kamu akan makan sekarang. Carlos sibuk. Ya, Anda yang memimpin. Simran mengangguk gembira. Terima kasih. Terima kasih. Kemudian mereka berjalan ke depan. Omi tidak bisa mengatakan apa-apa lagi. Karena Carlos telah mengatakannya. Akan agak buruk untuk menolak lagi. Jadi dia harus berhenti. Simran memimpin jalan ke sebuah restoran kecil di luar sekolah. Dan karena dia mengundang tamu, tentu saja dia tidak bisa membawa Omi ke makanan cepat saji. Lagi pula, makanan yang enak pasti akan sangat diperlukan untuk membantunya. Simran berkata kepada sahabatnya Liang Ying, Xiao Ying, kamu membawa mereka untuk mencari kamar pribadi. Aku akan memesan makanan. Bagus, Liang Ying berkata kepada Omi. Omi, ayo pergi ke kamar pribadi dulu. Oh, Omi dan Carlos mengikuti Liang Ying ke kamar pribadi nomor 10. Dan Simran juga datang segera setelah memesan makanan. Setelah menutup pintu kamar pribadi, Simran berkata, Omi, izinkan saya memperkenalkan ini pacar baik saya, Liang Ying, yang telah belajar bersama sejak sekolah dasar. Omi memandang Carlos dan juga memperkenalkan. Ini teman dan teman saya, Carlos. Carlos sibuk menyapa Simran dan Liang Ying dengan senyum hehehe. Simran bertanya pada Omi, apakah kamu ingin minum? Omi memikirkannya dan mengangguk. Kalau begitu mari kita minum 3 botol sorghum. Kita masih punya kelas di sore hari. Jangan minum banyak. Minum saja 3 botol untuk bersungguh-sungguh. Apa? 3 botol sorghum? Simran bertiga terkejut. Dan itu masih berarti. Apakah Omi benar-benar konsumsi alkohol yang tinggi ini? Carlos sibuk bertanya. Omi, bisakah kamu minum 3 botol sorghum? Kamu membual. Kamu masih bersungguh-sungguh. Meskipun aku tahu bahwa perlu berpura-pura membandingkan di depan seorang wanita cantik. Tetapi kamu sangat menakutkan daripada berpura-pura. Simran tidak terlalu peduli. Dia sudah berjalan keluar dari stan dan pergi untuk membiarkan pelayan mendapatkan anggur. Omi tersenyum. Anggur di sini. 1 botol sangat sedikit. 3 botol tidak banyak Baik Carlos dan Liang Ying tidak bisa berkata-kata. Mereka berdua merasa bahwa Omi benar-benar pandai berpura-pura. Di dunia Omi, sebotol anggur terkecil juga terkandung dalam toples. Tetapi di dunia ini, botol-botol itu sangat kecil sehingga bisa dipegang di telapak tangan dan meminum semuanya dalam beberapa tegukan. Itu benar-benar aneh. Simran membawa 3 botol minuman keras biji-bijian dan meminta maaf. Omi, maaf, tidak ada sorghum. Tapi jangan khawatir. Bos mengatakan bahwa ini pasti lebih baik. Oh, tidak apa-apa. Omi tidak keberatan dengan anggur jenis apa itu. Omi menggigit botol itu, mengambilnya langsung ke mulutnya dan menelannya. Lalu menghancurkan bibirnya dan tersenyum. Lumayan. Anggur yang enak. Setelah mengatakan itu, dia menelan beberapa tegukan lagi. Dan sebotol 5 grain liquid melihat bagian bawah dalam sekejap mata. Simran, Carlos,
Dan Liang Ying semua memandang Omi dengan takjub. Omi berkata, hanya saja botolnya terlalu kecil, selalu sulit untuk diminum. Jika kita bisa menggunakan toples untuk menahannya dan mengambil tegukan besar, ini sudah cukup. Omi menghabiskan botolnya dan tidak merasakan apa-apa. Carlos mengagumi. Omi, kapasitas minummu terlalu kuat. Barusan aku pikir kamu berpura-pura menjadi pembanding. Aku tidak berpikir kamu benar-benar pandai minum. Omi hanya tersenyum. Dia sendiri tidak merasa bisa minum. Kakak laki-lakinya adalah orang yang disebut 1000 cangkir anggur. Biasanya, masing-masing dari mereka, saudara-saudari, masing-masing memegang sebotol anggur, dan menelannya saat mereka terbang di sekitar pohon, menunjukkan cahaya mereka. Itu sangat menyegarkan. Tapi sekarang, hari-hari yang menyegarkan seperti itu benar-benar tidak ada lagi. Dan setiap kali Omi memikirkannya, hatinya dipenuhi dengan kesedihan yang tak terhapuskan, serta adik perempuan tercintanya. Omi tidak berani membayangkan kesedihan seperti apa yang akan dialami adik perempuannya dari dunia itu setelah mengetahui kematiannya. Sebelum pelayan menyajikan makanan, Omi sudah minum sebotol anggur putih. Pada saat ini, Carlos menyalakan TV di ruang pribadi dengan remote control. TV menyiarkan berita siang kota Linjiang. Pagi ini, kasus Li Ziming secara resmi ditutup, dan pengadilan rakyat kota Linjiang memutuskan bahwa Li Ziming tidak bersalah karena dengan sengaja memukul seseorang dan menyebabkan kematian, dan dia dibebaskan. Aku rumput. Mendengar ini, Carlos menamparkan meja dengan marah. Carlos mengutuk. Ini terlalu gelap. Bukankah benar-benar tidak ada hukum raja? Liang Ying juga berkata dengan kemarahan yang benar. Ini semua tentang orang kaya yang bertanggung jawab sekarang. Orang kaya dan berkuasa. Bagaimana bisa ada keadilan? Simran tidak berkomentar. Tetapi di dalam dia juga tidak adil tentang apa yang dilaporkan dalam berita. Hanya Omi yang tidak tahu apa yang sedang terjadi. Omi bertanya, Carlos, apa yang dikatakan TV ini? Mengapa kamu terlihat sangat marah? Carlos berkata, Omi, beberapa waktu yang lalu, ada berita sensasional di sekolah kami. Ada seorang mahasiswa generasi kedua yang kaya bernama Li Ziming yang mengendarai mobilnya di kampus dan menabrak seorang gadis mahasiswa baru. Perusahaan telah dalam proses mengembangkan produk baru selama 2 tahun terakhir, dan telah bekerja pada pengembangan produk baru. Pada akhirnya, gadis mahasiswa baru itu menunda selama setengah jam, melewatkan waktu terbaik untuk menyelamatkan hidupnya, dan meninggal tepat setelah dibawa ke rumah sakit. Dokter mengatakan bahwa jika dia dibawa ke rumah sakit sejak awal, dia akan dapat diresusitasi tepat waktu. Omi berkata dengan marah, orang ini benar-benar melanggar hukum dan memperlakukan kehidupan orang-orang seperti rumput. Carlos berkata, yang lebih menjengkelkan adalah bahwa 2 hari kemudian, keluarga Li Ziming mempresentasikan sertifikat rumah sakit yang mengatakan bahwa Li Ziming menderita psikosis onset akut sebelum waktunya. Dan begitu saja, Li Ziming menabrak seseorang dan dengan mudah lolos dari tanggung jawab hukum. Alis Omi berkerut. Menabrak seseorang sampai mati dan masih tidak punya tanggung jawab. Dunia apa ini? Omi terkejut. Dunia tidak menyangka akan begitu gelap. Liang Ying juga berkata dengan marah. Orang-orang memiliki sertifikat kejiwaan dari rumah sakit. Jadi itu adalah kecelakaan bahwa dia menabrak seseorang. Simran menghela nafas. Gadis mahasiswa baru yang meninggal. Rumahnya tidak jauh dari rumahku. Semoga dia beristirahat dengan tenang. Carlos berkata, saya pikir dia tidak akan pernah beristirahat dengan tenang di 9 mata air. Dia meninggal dengan sangat salah. Sekarang setelah putusan pengadilan habis-habisan, dia dibebaskan. Jelas bahwa dia tidak menganggap serius kehidupan orang miskin. Jika dia menghormati kehidupan dan melaporkan 120 pada saat pertama, gadis mahasiswa baru itu tidak akan pernah mati. Dia seharusnya dihukum karena pembunuhan yang disengaja. Dan hanya karena sertifikat penyakit mental, dia ternyata tidak bersalah. Simran berkata, baiklah, kalian seharusnya tidak marah. Jadi bagaimana jika kita marah? Liang Ying berkata, saya sangat berharap seseorang dapat memberikan keadilan sehingga ketidakadilan semacam ini tidak akan terjadi lagi. Pada saat ini, tatapan Omi dingin. Dan dia berkata dalam hatinya, ketika saya kehilangan debu merah, saya tidak hanya merampok orang kaya untuk membantu orang miskin. Tetapi saya juga harus melakukan keadilan atas nama surga. Li Ziming ini
mengandalkan kekayaan dan kekuatannya, mengabaikan kehidupan manusia. Sepertinya saya harus bertanggung jawab atas masalah ini juga. Sehingga Li Ziming ini akan dihukum sebagaimana mestinya. Tidak mungkin membiarkannya bebas. Pada saat ini, di sebuah hotel tertentu, di kompartemen mewah, sebuah meja besar orang-orang duduk bersama untuk merayakannya. Seorang pria parubaya mengangkat gelas anggurnya dan berkata, "Ayo, mari kita semua minum untuk merayakan pembebasan Zimin." Ya, yang ini pasti mabuk. Sorak-sorai. Semua orang meminum semuanya sekaligus. Meja besar ini adalah Li Ziming yang sama yang baru saja dibebaskan di pagi hari, serta orang tua Li Ziming dan beberapa kerabat lainnya. Ayah Li Ziming berkata, "Ziming, meskipun kamu sekarang dibebaskan, kamu bisa sedikit lebih rendah hati setelahnya. Hal semacam ini seharusnya tidak terjadi lagi. Jika tidak, lain kali aku tidak akan menyelamatkanmu lagi." Li Zimin hehehe tersenyum. "Ayah, aku menghormatimu. Aku bisa dibebaskan begitu cepat. Kamu telah bekerja keras. Aku tahu, kamu tidak akan meninggalkanku sendirian." Ayah Li Ziming menyembur. "Ini adalah hal yang baik Anda menabrak warga sipil kelas bawah kali ini. Jika itu adalah seseorang dari kelas atas, mungkin tidak mudah untuk menyelamatkan Anda. Tentu saja, Anda melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Karena Anda sudah memukul seseorang. Anda harus membiarkannya mati. Dan jika dia meninggal, Anda akan menemaninya paling banyak beberapa ratus ribu. Tetapi jika dia tidak mati dan lumpuh di rumah sakit, kompensasi untuk perawatan lanjutan dan sebagainya akan bertambah hingga lebih banyak. Dan yang paling penting, banyak masalah." Li Ziming tersenyum. "Ayah, tentu saja aku tahu. Itu sebabnya aku tidak melaporkan 120 tepat waktu dan dengan sengaja membiarkannya mati. Baiklah. Mari kita berhenti membicarakannya. Semuanya sudah berakhir. Ayo makan." Sebuah meja besar orang-orang bahagia dan dalam suasana hati yang ceria 2 kali lipat saat mereka mulai makan, merayakan kepolosan Li Ziming. Omi dan keempat anak buahnya sedang menunggu pelayan untuk menyajikan makanan. Tidak lama kemudian, pelayan mulai menyajikan makanan. Hidangannya kaya, dan Simran tidak pelit dalam menghibur Omi, yang dipesan ibunya. Ketika dia keluar di pagi hari, ibunya memberinya $3.000 untuk mentraktir Omi makan malam. Secara alami, 3.000 keping diambil dari 2 juta mil yang diberikan oleh Wan David Reddas, meskipun uang itu digunakan untuk merawat ayahnya. Tetapi Omi, dermawan, tidak dapat dilupakan. Tidak peduli apa, dia harus memperlakukan Omi dengan makanan enak untuk berterima kasih kepada orang-orang. Carlos meminta sebotol bir. Tetapi Simran dan Liang Ying tidak berani minum. Jadi mereka berdua minum minuman. "Omi, aku akan bersulang untukmu. Aku sangat menghargaimu membantuku hari itu." Simran mengangkat segelas minuman dan berkata. Omi tersenyum. "Simran, aku sudah mengatakan bahwa kamu tidak harus begitu sopan. Kamu harus begitu sopan. Yah, aku harap ayahmu segera pulih. Jika ada hal lain yang perlu kamu bantu di masa depan, katakan saja. Aku, Omi, pasti akan membantu selama aku bisa." "Terima kasih." Simran menganggukkan kepalanya dengan rasa terima kasih. Liang Ying juga bersulang untuk Omi atas nama sahabatnya. Meskipun kesannya terhadap Omi tidak baik. 3 botol anggur putih Omi dengan cepat dikonsumsi. Semua orang kagum dengan kapasitas minum Omi. Itu adalah anggur putih, bukan bir. Tapi Omi tidak terlihat mabuk sedikit pun. Dan ketiga botol itu hanya berarti sesuatu. Makanan dengan cepat selesai. Dan Simran dan Liang Ying turun untuk membayar tagihan terlebih dahulu. Liang Ying berkata, "Suaner, mengapa kamu tidak membiarkanku bertanya langsung padanya jika surat cinta yang mengungkapkan itu ditulis olehnya?" Simran berkata, "Saya hanya percaya mata saya. Omi yang saya lihat di mata saya adalah orang yang sangat baik. Anda baru saja melihat. Omi tidak seperti ledakan kampus. Sebaliknya saya pikir dia cukup sopan. Bagaimana jika dia berpura-pura? Bagaimana jika dia punya agenda untukmu?" kata Liang Ying. Simran berkata, "Bahkan jika dia memalsukannya. Jadi apa? Setidaknya dia membayar 100.000 yuan untukku dan menyelamatkan ayahku. Tubuhku semua miliknya. Apakah dia benar-benar memiliki agenda untukku atau tidak? Aku bersedia membiarkannya menipu." Suaner, kamu terlalu baik." Simran dengan cepat menyelesaikan tagihan.
Omi dan Carlos turun dari tangga. Liang Ying sibuk berkata, Suaner, ayo pergi dulu. Apakah kamu percaya pada Omi atau tidak? Tapi bagaimanapun juga, Omi memiliki reputasi buruk, dan dilihat oleh orang-orang pasti akan menyebabkan kesalahpahaman. Simran berkata, Xiao Ying, Omi dan aku masih memiliki sesuatu untuk dikatakan. Kamu pergi dulu. Omi berjalan turun dan tersenyum. Terima kasih, Simran. Karena telah membuatku makan paling lezat, siang hari ini adalah makanan paling mewah yang pernah dimakan Omi di dunia ini. Omi, akulah yang ingin berterima kasih padamu, kata Simran. Baiklah. Mari kita selesaikan kejadian itu tempo hari. Kita bahkan tidak ada yang akan berterima kasih. Mari kita kembali ke sekolah bersama, Omi tersenyum. Simran sibuk. Omi, bisakah kita mengobrol pribadi? Percakapan pribadi, bicaralah sendiri. Aku punya sesuatu yang ingin kukatakan padamu. Ini. Oke, Omi mengangguk. Dan Simran berkata kepada Liang Ying, Xiao Ying, kamu dan Carlos harus kembali dulu. Ingat situs web, kansu8.net. Liang Ying terengah-engah. Aku tidak akan pergi bersamanya. Akan menyedihkan jika teman sekelasku melihatku. Setelah mengatakan itu, Liang Ying segera pergi lebih dulu. Carlos sampah. Biarkan dia pergi sendiri dengan Carlos. Jika dia dilihat oleh teman sekelas yang dia kenal dan salah paham bahwa mereka sedang jatuh cinta, Liang Ying memikirkannya dan merinding. Carlos meninggalkan mulutnya dan bersenandung. Siapa yang suka pergi bersamamu? Carlos juga dengan cepat pergi lebih dulu. Setelah Carlos pergi, Simran berkata, Omi, mari kita cari tempat di mana tidak ada yang akan berbicara. Mengapa kita harus pergi ke tempat di mana tidak ada orang di sekitar? Bukankah di sini bagus? Simran sedikit tersipu dan berkata, ini tidak nyaman karena ada banyak orang di sini. Omi diam-diam terkejut. Mungkinkah Simran ingin memberikan tubuhnya kepadanya sekarang? Don berkata, kalau begitu, ayo pergi ke tempat parkir dan ke mobil. Mobilmu. Simran tertegun. Tetapi kemudian tertawa. Pertanyaan idiot yang luar biasa. Orang-orang dengan santai memberikan 100.000. Mobil itu normal ah. Omi membawa Simran ke tempat parkir di sebelah pintu masuk sekolah. Mengeluarkan remote control. Dan bertindak mahal. Dukun, salah satu lampu mobil Beetle menyala dan memanggil. Simran melihat Omi adalah keluarga mobil. Tiba-tiba merasa seolah-olah jarak di antara mereka menjadi jauh lebih jauh. Lagi pula, bukan kelas orang yang sama. Hatinya sepertinya sedikit hilang. Pada kenyataannya, dia cukup baik untuk Omi. Omi membuka pintu mobil dan tersenyum. Ayo masuk ke dalam mobil dan duduk. Simran agak terkendala untuk duduk di dalam mobil. Dia tidak pernah duduk di dalam mobil kecuali bus. Dan interior mobil ini cukup mewah. Hati Simran untuk citra Omi meningkat pesat. Dan jarak dengan Omi bahkan lebih dalam. Simran sedikit malu. Keluargamu sepertinya cukup kaya. Mobil ini seharusnya tidak murah. Omi tersenyum dan berkata, mobil ini bukan milikku. Tapi mobilku lebih baik dari yang ini. Pernahkah kamu mendengar tentang BMW seri 5? Itu mobilku. Omi tersenyum tanpa mengindahkan dan berkata dalam hatinya bahwa dia akan pergi ke lingkungan Songtao di malam hari dan membawa BMW-nya pergi. Dia tidak bisa terus merendahkan pelayan John itu. Oh, BMW ah. Ya, Omi berkata begitu. Hati Simran terhadap jarak Omi lebih jauh. Semua orang sama sekali bukan kelas sosial. Dia hanya putra dan putri dari keluarga miskin. Dan rasa kehilangan muncul di dalam dirinya. Makan bersama saja. Semua orang mengobrol dengan cukup menyenangkan. Biarkan Simran melupakan identitas satu sama lain. Merasa Omi anak laki-laki yang cukup baik. Tapi sekarang mengetahui bahwa Omi mengendarai BMW sepertinya menariknya kembali ke kenyataan tiba-tiba. Dia hanya putri dari keluarga termiskin. Senang bisa berbicara dengan orang kaya seperti Omi. Mengapa banyak berpikir? Simran tersenyum pahit di dalam. Tetapi hatinya masih rasa kehilangan. Sepertinya lebih suka Omi menjadi pria miskin seperti dia. Simran sendiri bahkan tidak tahu mengapa dia memiliki pemikiran seperti itu. Apa bedanya baginya jika Omi kaya atau miskin? Omi tidak memamerkan kekayaannya atau berpura-pura kaya di depan Simran. Omi hanya mengatakan yang sebenarnya. Selain itu, Omi tidak memiliki gagasan bahwa adalah mungkin untuk berpura-pura menjadi kaya di era ini dengan mengendarai BMW. Omi berkata, baiklah,
Sekarang tidak ada seorang pun di sini. Apa yang ingin kamu katakan? Simran berkata, Omi, Sabtu lalu, kamu memberiku 100.000 dan menyelamatkan nyawa ayahku. Saya katakan pada saat itu bahwa siapapun yang membayar saya 100.000, saya akan berjanji kepada Anda ini. Saya ingin berbicara dengan Anda tentang hal ini. Saya, Simran, tidak akan melanggar janji saya. Omi tersenyum. Aku tahu kamu ingin berbicara denganku tentang ini. Dan aku juga ingin berbicara denganmu tentang ini dengan benar. Simran tersipu dan berkata, kalau begitu mulai sekarang, aku akan menjadi milikmu kapan saja. Omi terdiam. Kamu benar-benar berpikir bahwa aku ingin cintamu ah. Aku sengaja duduk bersamamu untuk mengatakan bahwa aku ingin memberitahumu bahwa aku benar-benar ingin membantumu hari itu. Tidak ada arti lain. Saya tidak pernah memikirkannya. Dan saya bukan orang seperti itu. Kamu baru saja mengundangku untuk makan malam juga. Dan masalah ini sudah berakhir. Bagaimana itu bisa berhasil? Saya bukan orang yang kembali pada kata-kata saya. Hehe. Aku tahu kamu gadis yang sangat bangga. Dan karena itu, kurasa aku tidak membantu orang yang salah. Simran berkata, itu 100.000 dolar. Ya, apakah kamu benar-benar peduli dengan uang? Omi tersenyum. Bisakah 100.000 dibandingkan dengan satu kehidupan ayahmu? Simran tersentuh melihat mata Omi tidak berpura-pura. Apakah benar-benar ada orang yang tidak mementingkan diri sendiri di dunia? Simran terbiasa dengan ketidakpedulian orang-orang di masyarakat ini. Sulit untuk percaya bahwa benar-benar ada orang yang begitu tidak mementingkan diri sendiri. Suanerli bertanya dengan suara kecil. Apakah Anda membantu saya hari itu untuk melihat bahwa saya terlihat baik-baik saja? Omi tertawa. Simran, kamu membuatku sedikit marah dengan meragukanku seperti itu. Jika kamu adalah gadis jelek, aku akan melakukan hal yang sama. Jika kamu laki-laki, aku masih akan melakukan hal yang sama. Apakah kamu cantik atau tidak ada hubungannya denganku membantu orang. Maaf. Jangan marah. Aku hanya bertanya. Li Xuan-er sibuk meminta maaf. Oh, tidak apa-apa. Simran menggigit bibirnya dan berkata, karena kamu tidak ingin janjiku sebagai balasannya, aku akan mengembalikanmu 100.000 yuan. Kalau tidak aku merasa tidak nyaman. Aku selalu merasa berhutang budi padamu. Tapi aku tidak kekurangan uang sekarang. Saya tahu Anda kaya dan mampu mengendarai BMW. Tentu saja Anda tidak kekurangan uang. Tetapi saya tidak ingin terlalu terbebani di hati saya sepanjang waktu. Itu sangat meresahkan. Omi tanpa daya berkata, baiklah, baiklah. Hitung aku untuk meminjamkanmu. Dan kamu dapat membayarku kembali ketika ayahmu lebih baik dan punya lebih banyak uang. Simran mengangguk bahagia dan tersenyum. Kalau begitu ayo kembali ke sekolah bersama. Omi berjanji untuk membuat Simran membayar kembali uang itu. Dan Simran sangat lega. Dan tidak harus memberikan tangannya dalam pernikahan. Meskipun dia melakukannya dengan sukarela. Omi dan Simran masuk ke sekolah bersama. Pada saat ini, di jalan setapak di sebelah pintu masuk sekolah utama, salah satu bunga sekolah, Samira, sedang berbicara dengan seorang anak laki-laki. Edward, kamu harus percaya padaku. Aku benar-benar tidak memiliki hubungan dengan Omi itu. Edward berpikir, Samira, aku tidak mengira kamu mengejarku secara terbuka dan diam-diam bermain ambigu dengan anak laki-laki lain. Samira menjelaskan, saya tidak. Ku dengar Omi adalah anak laki-laki paling tampan di senior 3 kelas 5. Jadi aku tidak percaya penjelasanmu. Edward berkata dengan masam. Sangguan Zuo berkata, tampan atau tidak, jika bukan karena kejadian ini, saya bahkan tidak akan tahu bahwa sekolah kami masih memiliki orang ini. Edward, kamulah yang terlalu peduli dengan penampilanmu. Aku sama sekali tidak peduli dengan penampilanmu. Kamu berada di peringkat ke-7 di sekolah seni bela diri. Dan Omi adalah idiot yang bahkan tidak tahu bagaimana melakukan seni bela diri. Aku bukan psikopat. Apa yang aku mainkan ambigu dengannya ah. Tapi, ruangmu mengatakan bahwa kamu menyukai anak laki-laki yang lebih tampan. Donasi untuk face upload tang. Itu adalah kriteria lama untuk memilih teman. Sekarang aku suka yang kuat. Keterampilan seni bela dirimu sangat tinggi. Terlihat tidak masalah lagi. Kan? Aku masih tidak percaya padamu. Kamu sangat cantik dan gadis kaya. Aku tidak percaya kamu akan memilih yang jelek sepertiku. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku.
Samira sangat tertekan di dalam. Tentu saja dia tidak akan menyukai Edward. Idiot itu. Tetapi dia hanya mengikuti perintah ayahnya untuk merayu Edward. Dan akhirnya membiarkan Edward menandatangani kontrak penjualan dengan keluarganya. Samira berkata, "Siapa bilang kamu jelek? Mengira kamu tampan. Idiot Omi itu yang jelek. Jangan bicara omong kosong dengan mata terbuka. Aku sudah bertanya-tanya. Omi adalah kelas 3 dan 5 senior." Pada saat ini, Omi dan Simran kebetulan lewat dan mendengar beberapa baris percakapan terakhir antara Sangguan dan Edward. Bingung, Omi bertanya pada Simran, "Apa itu banco?" Simran tertawa kecil dan berkata, "Itu berarti kamu tampan. Nomor 1 tampan di kelas." Percakapan dengan grup Telegram untuk chit-chat dan pembaruan cepat. Omi mendengus. "Aku rumput kelas. Dan apakah ekosistem aku tampan?" Simran menundukkan kepalanya sedikit tersipu dan berkata, "Tidak apa-apa." Mavis Lee sendiri tidak tahu mengapa dia sedikit tersipu. "Siapa?" Saat itu, Edward dan Samira menemukan Omi. "Itu kamu." Samira melihat Omi dan menatap dengan api di matanya. Samira tidak memiliki perasaan yang baik terhadap Omi. Meskipun Omi minum 6 botol minuman keras karena Jumat terakhirnya, itu tidak bisa menggerakkan Samira sedikit pun. Omi tersenyum heheli. "Samira, ini kamu. Apa yang kamu dan paman lakukan di sini?" Anak laki-laki di sebelah Samira mendengar dan berkata dengan marah, "Siapa yang kamu panggil paman?" Bocah ini adalah Edward yang terkenal. Edward mendengar Omi mengatakan bahwa Sangguan Zuo adalah seorang paman, dan itu membuatnya marah. Omi tertegun. "Mungkinkah kamu adalah ayah Sangguan yang lembut?" "Maaf, tidak sopan. Kuharap paman Sangguan tidak bisa disalahkan." Simran tidak bisa menahan tawa. Edward yang marah pada Omi meraung. "Siapa ayah sekarang? Apakah Anda King memiliki mata?" Omi, tidak. Saya melihat Anda melihat lebih tua. Mengira Anda adalah ayah Samira. Saudara ini, saya benar-benar minta maaf. Rumput kamu. Kamulah yang terlihat lebih tua. Kamu buta. Siapa kamu?" Edward sangat marah. Samira berkata, "Edward, dia adalah Omi. Tidakkah kamu akan berselingkuh dengan Omi? Sekarang dia tepat di depanmu. Kamu bisa menghadapinya secara langsung." Edward menatap tajam ke arah Omi dan berkata, "Jadi kamu adalah Omi?" Omi tersenyum sedikit. "Saya bertahan Omi. Tetapi Anda baru saja mengatakan bahwa saya adalah rumput kelas senior 3 kelas 5. Saya harus memperbaiki diri di sini. Saya bukan rumput kelas senior 3 kelas 5 lagi. Saya telah dipindahkan ke kelas 32. Saya adalah rumput kelas-kelas 32, Omi." Di belakangnya Simran mendengar kata-kata Omi sangat teringat. Sangat ingin mengingatkan Omi sebuah kalimat. "Jangan terlalu terkenal Kamu adalah rumput kelas 3 kelas 5 senior. Tetapi bukan rumput kelas-kelas 32. Karena kelas 32 memiliki rumput sekolah Liu Yang, di mana masih giliranmu." Samira mencibir. "Nona ini adalah bunga sekolah bahkan tidak berani menyebut diri Anda bunga sekolah di depan orang lain. Tetapi Anda menggigit rumput kelas. Apakah Anda ingin tidak tahu malu? Tetapi ya, jika Anda ingin tidak tahu malu, Anda tidak akan menulis surat cinta seperti itu." Omi tertawa. "Hal-hal dari masa lalu. Kenapa kamu mengangkatnya lagi?" Samira memandang Simran dan membencinya. "Omi, apa? Anda mengarahkan pandangan Anda pada Suan Li lagi. Anda memiliki sedikit kesadaran diri. Memilih bunga sekolah biasa untuk melakukannya kali ini. Melihat Anda seperti ini, Anda kembali dari makan malam bersama. Anda pasti sudah berselingkuh. Anda benar-benar memiliki beberapa keterampilan Anda." Simran sibuk. "Sangguan Zuo. Jangan katakan omong kosong." Omi berkata, "Sangguan Zuo. Hal antara kamu dan aku. Jangan libatkan orang lain. Atau aku akan benar-benar kasar padamu. Aku tidak peduli apakah kamu bunga sekolah atau bukan. Selama kamu bukan istriku, bunga apapun akan diperlakukan sama di mataku." Omi. Jangan khawatir. Karena kami telah bertemu denganmu hari ini. Kami pasti perlu menyelesaikan skor di antara kami. Sebelum menyelesaikan skormu, aku harus membiarkan Edward menghadapimu untuk melihat apakah aku benar-benar memiliki ambiguitas kamu. Samira menoleh ke Edward dan berkata, "Edward, kamu bisa bertanya pada dirimu sendiri." Edward memandang Omi dengan dingin dan bertanya, "Omi,
Katakan padaku dengan jujur. Mengapa kamu menulis surat cinta semacam itu kepada Samira? Omi tertawa. Aku tidak akan tahan. Edward berteriak. Apakah isi surat cinta itu benar-benar terjadi antara kamu dan Samira? Omi tersenyum tanpa mengindahkan. Yah, mungkin. Omi tidak tahu apakah Omi sebelumnya benar-benar telah melakukan sesuatu dengan Sang Guanzuo. Jadi Omi sendiri tidak tahu apakah mungkin itu benar. Mungkin. Edward tiba-tiba menatap Samira dan berkata, Samira, Omi mengatakan bahwa mungkin. Ini yang kamu ingin aku hadapi. Samira memandang Omi dengan marah. Omi, kamu merusak reputasiku. Dan sekarang kamu bahkan masih tidak mengaku. Dan kamu berani bersumpah dua tuduhan palsu terhadapku. Omi berkata, aku tidak tertarik pada Muah. Aku benar-benar tidak tahu apakah aku ada persetujuan Muah. Alis Samira terangkat. Marah, Omi. Sepertinya kamu bersulang anggur dan tidak makan yang hangus. Baiklah. Kalau begitu mari kita selesaikan bersama sepenuhnya. Aku akan melihat bagaimana kamu masih berani menuduhku tidak bersalah lagi. Setelah mengatakan itu, Samira datang dengan tendangan terbang. Tendangannya berisi fondasi seni bela diri yang sangat kuat, yang disebut Flying Swallow Chain Kick. Namun, tangan Omi meraih dan langsung menggenggam pergelangan kaki Samira. Samira terkejut. Omi menjinakkan kaki rantai burung layang-layangnya dengan sangat ringan. Bukankah itu kesempatan beruntung terakhir kali ketika dia merobek roknya? Apakah Omi benar-benar seorang seniman bela diri? Omi berkata, Samira, berhentilah membuat masalah yang tidak masuk akal. Reputasiku sangat buruk sekarang. Aku bahkan belum menemukanmu untuk menyelesaikan skor, tapi kamu datang kepadaku lebih dulu. Apakah Anda lupa tentang kejadian terakhir kali ketika aku merobek rok Anda? Hati-hati aku akan merobeknya lagi jika aku tidak berhati-hati. Samira menatap Omi dengan marah, melihat bahwa Omi masih memegangi pergelangan kakinya, dan berteriak, kamu masih tidak akan melepaskanku. Omi berkata, melepaskanmu baik-baik saja. Tapi jangan ganggu hidupku lagi di masa depan. Paru-paru Samira akan meledak. Dan kaki yang lain terbang dan menendang Omi di sisi kepala. Tendangan angin puyuh walet terbang. Omi menggenggam pergelangan kaki Samira dan melemparkannya ke kejauhan. Samira berkedip dan terlempar beberapa meter jauhnya oleh Omi. Samira jatuh ke tanah. Rambutnya langsung acak-acakan. Wajahnya lecet lumpur. Tampilan yang sangat berantakan. Omi berkata, Samira, berhenti main-main denganku. Kamu bukan lawanku. Samira terkejut dan marah. Terkejut bahwa Omi benar-benar tahu seni bela diri. Dan jauh lebih tinggi darinya. Marah karena Omi tidak bersimpati padanya. Dia setidaknya seorang wanita. Atau bunga sekolah. Dan benar-benar melemparkannya ke dalam lumpur. Pada saat ini, Edward memuaskan gigi dan berkata, Omi, Samira bukan lawanmu. Lalu, bagaimana denganku? Edward meledak marah. Dan dia bersumpah bahwa bahkan jika seluruh sekolah mengatakan dia adalah pengganggu, dia masih akan memukuli Omi hari ini. Awalnya, 10 seni bela diri terbaik di sekolah menengah Baiyun tidak pernah mencaci maki siswa yang lemah. Tetapi hari ini Edward benar-benar tidak bisa menahannya. Omi memandang Edward dan berkata, Saudara Edward, aku belum pernah bersamamu sebelumnya. Aku tidak punya dendam. Apakah kamu ingin melakukan sesuatu padaku? Edward memancarkan dingin. Omi, awalnya aku, sebagai seniman bela diri peringkat 18 di SMA Baiyun, seharusnya tidak mengomelmu. Tapi kamu sudah terlalu jauh. Hari ini, aku, Edward, tidak akan mengampunimu dengan enteng apapun yang terjadi. Hahaha, Omi tertawa ringan. Samira berlatih dan sibuk berteriak. Edward, jika kamu laki-laki, beri aku kesempatan padanya. Edward telah terangsang dengan darah jantan dan berteriak pada Samira. Samira, dengarkan aku. Mulai hari ini dan seterusnya. Kamu Samira adalah wanita Edwardku. Setelah mengatakan itu, Edward menatap mata Omi dan berkata, Omi, kamu memukuli wanitaku. Hari ini aku akan membayarmu kembali 10 kali lipat. Situasinya berada di ambang pertempuran antara kedua pria itu. Hati Samira senang, Edward. Idiot ini akhirnya akan terpikat olehku. Marah karena aku wanitanya. Tapi kenapa aku merasa begitu menjijikkan? Tapi Simran sangat gugup saat ini. Dan bahkan berteriak. Edward, tenanglah. Setelah mengatakan itu, Simran memblokir di depan Omi.
Tentu saja. Simran mengenal Edward. Ahli jenius seni bela diri peringkat 8 SMA White Cloud yang terkenal. Jadi itu alasannya Simran sangat takut Omi akan dipukul oleh Edward. Dan tidak peduli, menghalangi di depan Omi. Ketika Omi melihat bahwa Simran bahkan menghalangi di depannya. Tidak disengaja. Tapi cukup bergerak ke dalam. Edward berteriak pada Simran. Simran, minggir dari jalanku. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu seorang wanita, aku bisa berhenti memukulimu. Simran memohon. Edward, tolong beri aku wajah dan selamatkan Omi. Aku yakin ada semacam kesalahpahaman. Edward dengan dingin memancarkan. Memberimu wajah. Apakah Anda bangga pada diri sendiri? Menurutmu siapa dirimu? Anda pikir Anda adalah gadis tercantik di sekolah. Dan Anda berada di 10 besar dalam studi Anda. Sehingga Anda dapat terlihat baik di depan saya. Izinkan saya memberitahu Anda. Bahkan jika Anda yang pertama dalam studi Anda tidak akan memiliki wajah di depan kami. 10 ahli jenius teratas dalam seni bela diri di SMA Baiyun. Edward berteriak. Samira tidak sabar. Edward, apa maksudnya bertele-tele? Lakukanlah. Simran tidak pergi dan mati menghalangi di depan Omi. Meskipun Simran tidak tahu seni bela diri, dia tidak akan pernah berdiri dan melihat Omi memukul. Omi menarik Simran di belakangnya dan berkata, Simran, kamu mundur. Simran berkata dengan mendesak, Omi, dia ahli jenius yang sangat terkenal di SMA Baiyun. Kamu pasti bukan tandingan. Kamu harus lari. Lari, hahaha. Omi menggeram. Simran berkata, jika kamu tidak lari, aku akan tinggal dan menikmatinya. Bahkan jika aku hanya bisa melakukan sedikit. Setelah mengatakan itu, Simran segera mengambil batu, siap membantu Omi bertarung seperti itu. Omi melihat bahwa dia telah mengambil batu itu dan benar-benar menangis. Namun, Omi merasakan kehangatan di dalam kebenaran Simran. Meskipun Omi tahu bahwa Simran sangat benar karena dia telah menyelamatkan ayahnya. Bukan tanpa alasan. Tetapi itu sudah cukup bagi seorang gadis untuk melakukannya. Samira berdiri di samping, melihat Simran mengambil batu itu. Dan dengan sangat membungkuk meninggalkan mulutnya. Omi melihat ke arah Edward dan berkata, Edward, kamu memiliki mulut yang cukup besar. Kuharap kamu tidak akan mengecewakanku. Omi belum pernah menyentuh lawan di dunia ini. Dan sangat kecewa. Edward mencibir dan berkata, Omi, aku akan membuatmu putus asa. Bagus. Kalau begitu biarkan aku melihat apa yang disebut seniman bela diri peringkat 8 di White Cloud High School benar-benar mampu. Kamu akan mengerti. Mengatakan itu, Edward mempersiapkan dirinya untuk serangan. Samira dengan gugup memperhatikan dari samping. Dia benar-benar ingin melihat seberapa kuat Omi. Hanya untuk meminjam tangan Edward untuk mengerti. Gaya gunung rusak. Edward berteriak dan menceritakan semua gerakannya. Tidak tahu apa tujuannya. Mungkin itu untuk berpura-pura membandingkan. Samira bersemangat. Teknik telapak tangan Broken Mountain Edward masih cukup terkenal. Itu adalah seni bela diri kelas 3. Saya mendengar bahwa dia sudah berlatih gaya ke-6. Samira berkata dalam hatinya. Aku tidak tahu berapa banyak gaya yang bisa diblok Omi di tangan Edward. Dan aku tidak tahu banyak berapa nilai seni bela diri yang dipraktikkan Omi. Omi tidak mengerti seni bela diri dunia ini. Tetapi tidak perlu mengerti. Karena gerakan Edward sangat rendah sehingga Omi bergerak. Omi sedikit kecewa. Dan berpikir bahwa seni bela diri peringkat 8 SMA Baiyun seharusnya tidak lemah. Dan bisa bertarung dengan mulus. Tapi tidak membayangkan gerakan Edward begitu rendah. Omi siap untuk menggunakan salah satu gerakan terbaiknya jari yin dan yang. Nima. Jika dia benar-benar menggunakan jari yin dan yang, Omi tidak yakin apakah Edward akan mampu bertahan hidup. Karena itu, Omi tidak memiliki gerakan lagi untuk digunakan. Jadi dia harus menggunakan pukulan paling sederhana. Berdengung, pukulan seperti kilat Omi. Merumput di udara. Membanting ke arah Edward. Edward merasakan bayangan berkedip di matanya. Terlalu cepat. Edward ingin membuat langkah menghindar. Tapi, sebelum dia bisa melakukan gerakan apapun, kekuatan besar datang dari kedalaman. Dan seluruh tubuhnya terbang mundur. Tidak tahu berapa meter ke belakang. Dan menabrak pohon besar di sisi jalan. Sebelum pulih dan jatuh ke tanah. Hah, Samira tidak bereaksi. Itu terlalu cepat. Simran juga masih memiliki batu di tangannya. Siap membangun untuk membantu Omi melawan Edward ketika dia tidak terkalahkan.
Namun, dalam sekejap mata, Edward terbang menjauh. Ah, Samira bereaksi dan membuka mulut dengan tidak percaya. Pertempuran bahkan belum dimulai dan berakhir dalam sekejap mata. Wow, Simran juga bereaksi dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak dengan kagum. Pada saat ini, Edward merasa seluruh tubuhnya berantakan. Dan dia jatuh di bawah pohon tidak bisa bergerak. Namun, dia tidak tertarik untuk merasakan rasa sakit di tubuhnya karena yang bisa dia pikirkan hanyalah pukulan luar biasa yang baru saja dilemparkan Omi. Pada saat ini, Omi muncul, menamparkan wajah Edward dan berkata, setelah menahan diri selama berhari-hari, saya pikir saya bisa bertarung dengan seorang ahli. Tetapi saya tidak menyangka bahwa yang disebut ahli adalah kucing berkaki 3. Saudara Qiu, pada saat ini, saya benar-benar ingin mengutuk. Sangat mencerminkan bahwa saya siap untuk menggunakan seni bela diri buatan saya Yin Yang Finger untuk mencintai Anda. Tetapi itu benar-benar ironis. Jari Yin yang saya gunakan untuk menggunakan Anda. Itu hanya saya. Edward menatap Omi dengan mata terbelalak. Apa jari Yin yang dibicarakan Omi ini? Seni bela diri seperti apa? Edward menahan rasa sakit dengan susah payah dan berkata, saya tidak percaya bahwa Broken Mountain Palm saya tidak dapat mengalahkan jari Yin yang Anda apapun. Telapak tangan gunung patah saya adalah seni bela diri kelas 3. Omi berkata dengan geli. Seni bela diri kelas 3 apa? Yang tidak pernah mendengarnya. Dan juga, jangan menaruh emas di wajahmu. Kapan aku mengatakan bahwa aku menggunakan gerakan terbaikku? Aku tidak menggunakan gerakan yang sama sekali. Oke. Edward menghela nafas kesakitan dan berkata, saya tidak percaya bahwa seni bela diri kelas 3 saya akan begitu buruk. Seni bela diri kelas 3. Saudara Qiu, jangan katakan padaku bahwa langkah inferior yang baru saja kamu lakukan adalah beberapa seni bela diri kelas 3 yang kamu banggakan. Omi teringat beberapa saat. Omi hampir yakin bahwa aspek seni bela diri dunia ini jauh lebih rendah dari dunianya. Atau dengan kata lain, Omi belum bertemu dengan seorang ahli hidung banteng sejati. Tentu saja. Alasan utamanya adalah keterampilan seni bela diri Omi sendiri terlalu tinggi. Berkat kedatangan Omi di dunia ini, keterampilan seni bela dirinya sudah kurang dari 1% dari dunia sebelumnya. Jika tidak, itu benar-benar akan melawan langit. Omi, kamu benar-benar mengalahkan Edward. Ini pasti tidak benar. Pada saat ini, suara tidak percaya Samira terdengar di belakangnya. Ketika Omi berbalik, Samira menatapnya dengan tercengang. Omi berkata, Samira, aku lupa mengucapkan selamat padamu. Kamu akhirnya menyusul Edward. Berlutut Edward berteriak. Mulai sekarang kamu adalah wanitanya. Tidak buruk, pria yang sangat haus darah. Namun, Samira merasa kata-kata Omi penuh dengan sarkasme. Pria yang sangat berdarah. Sebuah pukulan ditiup olehnya. Apakah masih ada darah? Omi berkata, Samira, saya harap masalah ini berakhir di sini. Jangan mencari saya lagi di masa depan. Atau saudara Tang saya benar-benar tidak akan menunjukkan belas kasihan. Samira merenung. Aku tertutup lumpur sekarang. Apakah kamu pernah menunjukkan belas kasihan tidur? Hahaha. Omi berjalan pergi sambil tertawa bahak. Samira sibuk berkata, kamu berhenti. Apa lagi? Samira bertanya. Mengapa kamu tiba-tiba begitu pandai seni bela diri? Jika kamu pandai seni bela diri, kamu akan terkenal di seluruh sekolah. Mengapa? Omi mengerutkan kening dan tersenyum. Aku berpura-pura menjadi pasangan. Bukan. Setelah mengatakan itu, Omi pergi bersama Simran. Hati Samira tidak tahu harus merasakan apa. Samira memandang Edward. Dia masih terbaring di tanah tidak bisa bergerak. Seperti ular mati. Samira tidak memiliki suasana hati yang baik dan berkata, hei, apa kabar? Saya tidak tahu kenapa. Saat ini Samira melihat Edward meledak. Sungguh pria yang tidak berguna. Dan mengira dia bisa membantu memberi pelajaran kepada Omi. Tetapi sebaliknya dia dipukul sampai dia tidak bisa bangun. Tetapi ketika dia memikirkan misi ayahnya, dia tidak punya pilihan selain bersabar dan menendang Edward begitu dia menipunya untuk menandatangani kontrak penjualan. Edward tidak menjawab. Pembunuh itu dipenuhi dengan kekecewaan. Dan suaranya sarkastik saat dia tertawa. Aku bahkan bukan lawannya. Aku ahli jenius peringkat dari White Cloud High School. Tapi aku bahkan bukan lawan. Hahaha. Edward, apa yang kamu cekikikan? Samira mengerutkan kening. Edward memandang Samira dan berkata,
Aku bukan lawannya. Samira, sekarang apakah kamu masih punya alasan untuk menyukaiku lagi? Samira mengerutkan kening. Apa? Kamu baru saja mengatakan bahwa aku sudah menjadi wanitamu. Bukankah itu terhitung? Edward berkata dengan mengecewakan. Sebelumnya, kamu mengejarku dan berkata kamu menyukaiku karena kamu melihat bahwa aku kuat. Tapi sekarang, aku dikalahkan oleh Omi dalam satu pukulan. Berlanjut, aku masih akan percaya bahwa kamu benar-benar menyukaiku. Aku tidak tampil penampilan Omi. Dan aku bahkan lebih buruk dalam seni bela diri. Apalagi yang bisa kau lihat dalam diriku? Samira, kau harus pergi. Jangan mengejarku lagi di masa depan. Aku tidak cukup baik untukmu. Omi lebih berharga. Suara Edward puas dengan kekecewaan. Tapi ini jelas bukan apa yang sebenarnya dia katakan. Alis Samira berkerut. Sepertinya tidak bisa menyelesaikan tugas yang diberikan oleh ayahnya. Edward dipukul oleh Omi dengan cara ini. Kepercayaan diri apa yang hilang? Pria tidak berguna seperti ini. Samira juga paling membenci di dalam. Edward melihat bahwa Samira masih belum pergi. Berteriak, "Pergi! Kamu masih belum pergi. Apakah kamu ingin melihatku tertawa?" Saat ini, betapa hati Edward ingin mendengar Samira berkata, "Aku tidak akan pergi. Bahkan jika kamu bukan saingan Omi. Aku masih mencintai. Aku akan bersamamu. Aku tidak akan pernah membencimu." Edward sangat menginginkan Samira untuk menenangkannya, menghilangkan harga diri dan kekecewaannya yang rendah, dan memberikan kepercayaan diri untuk bersama. Namun, Samira berkata, "Edward, kamu kodok. Kamu benar-benar ingin makan daging angsa." Edward mendongak tajam. "Tidak percaya. Samira, kamu, apa maksudmu?" Samira mencibir. "Apakah memposting wanitaku benar-benar menyukai kodok pendek dan bagalmu? Jangan lucu. Kamu. Apa maksudmu?" Edward terkejut bahwa Samira akan mengucapkan kata-kata seperti itu. "Hahaha. Edward, kamu kodok Menji. Sampah. Betapa membuang-buang begitu banyak ekspresi dari nona ini. Nona ini mengejarmu. Tapi dia hanya ingin menggodamu dengan kecantikan. Dan akhirnya menipumu untuk menandatangani akta penjualan untuk melayani keluargaku. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu layak untukku? Kamu kodok yang kurus." Puff, Edward mendengar. Seteguk besar darah dimuntahkan. Baru saja dikalahkan oleh Omi dengan satu pukulan. Sekarang memar dan memar secara emosional. Memuntahkan darah ke seluruh lantai. Samira melihat Edward muntah darah. Dia tidak bergerak sama sekali. Sebaliknya dia mencibir. "Edward, lihat betapa tidak bergunanya kamu. Kamu pasti tidak memiliki banyak potensi di masa depan. Lupakan saja. Pemborosan yang tidak berguna sepertimu. Wanita ini tidak tertarik." Edward merasa seperti petir dari langit yang cerah. Dia juga bertanya-tanya apakah Samira bisa mengucapkan kata-kata menghibur yang tidak disukainya. Tetapi dia tidak berharap untuk mendengarkan kata-kata kejam seperti itu. Edward menangis dan berteriak, "Samira, aku belum menyelesaikanmu." Samira dengan sinis berkata, "Kamu sampah. Lebih baik kamu menaruh rasa hormat pada nadamu terhadapku. Atau aku akan membuatmu sengsara. Meskipun keterampilan seni bela diri wanita saya tidak sebaik milik Anda, tetapi wanita saya memiliki banyak ahli untuk merawat Anda. Kamu, puff." Edward memandangkan seteguk darah lagi dengan marah. Samira acuh tak acuh dan berbalik. Samira mengeluarkan ponselnya dan menelepon ayahnya. "Hei, ayah. Rencana untuk memikat Edward untuk menandatangani akta penjualan telah benar-benar gagal." "Mengapa gagal? Dengan kecantikanmu, tidak akan sulit untuk lolos tepat pada waktunya, bukan?" Ayah Sangguan Zuo bertanya. Samira berkata, "Ayah, itu semua karena Omi itu. Aku baru saja bertemu dengan Omi dan Edward. Aku ingin memberi pelajaran pada Omi. Tetapi siapa yang tahu bahwa dia tahu seni bela diri. Dan bahkan aku tidak cocok untuknya. Bahkan Edward pun tidak bisa menghalangi langkah Omi." Edward dikalahkan oleh satu gerakan Omi dan pingsan. Aku merasa jijik melihatnya begitu tidak berguna dan tidak memiliki sedikit hati untuk disia-siakan. Di telepon, ayah Samira sibuk bertanya. Keterampilan seni bela diri Omi itu benar-benar mencapai ini. Yah, 1000 kali benar. Ayah Sangguan Zuo tersenyum bahagia. Zuo, tinggalkan Edward itu sendirian. Sekarang ada misi baru. Sedetik untuk diingat untuk membaca buku.
Misi baru. Karena keterampilan seni bela diri Omi sangat tinggi, dia jauh lebih berharga daripada Edward. Hehehe. Misi barumu sekarang adalah menggunakan kecantikanmu untuk merayu Omi, membuat Omi jatuh cinta padamu, dan akhirnya membuat Omi menandatangani akta penjualan keluarga kami. Begitu kamu berhasil, kamu akan membuat hal-hal besar lainnya untuk keluarga. Ah, izinkan aku merayu Omi. Samira juga sedikit terkejut. Keterampilan seni bela diri Omi sangat tinggi. Potensinya pasti lebih besar dari Edward. Kali ini kamu harus menyelesaikan tugas. Aku yakin dengan pesonamu, pada waktunya kamu pasti bisa membuat Omi berantakan. Apakah kamu bisa memberikan kontribusi ini kepada keluarga? Terserah kamu. Oh, oke. Aku akan mencoba yang terbaik. Tapi aku tidak merasa Omi meninggalkannya untuk ditangani. Hehe. Zo, aku percaya padamu. Jangan lupa bahwa kamu telah menangani beberapa pria. Semua pria itu sangat mencintai sampai akhirnya mereka ditipu untuk menandatangani akta penjualan. Selama mereka jatuh cinta dengan Anda, mereka dapat menandatangani kontrak penjualan. Anda harus tahu bahwa akta penjualan keluarga kami tidak menandatangani dengan pena, tetapi dengan jiwa. Hahaha. Samira menganggukkan kepalanya. Ya, akta penjualan keluarga mereka yang ditandatangani pada jiwa. Selama pihak lain tidak menolak dan bersedia, mereka bisa ditipu untuk menandatanganinya. Setelah ditandatangani, tidak ada gunanya melawan. Itu adalah taktik yang unik untuk keluarga sangguan mereka. Sementara keluarga lain masih perlu menggunakan uang dan kekuasaan untuk kandang tuan mereka. Keluarga sangguan mereka telah mengikat sejumlah besar tuan dengan akta penjualan unik mereka. Sangguan menutup telepon. Sedikit senyum percaya diri muncul di bibirnya. Bersenandung, Omi. Aku di sini. Aku akan berpura-pura sangat mencintaiku sehingga kamu tidak akan memiliki penjagaan terhadapku. Dan dengan rela menandatangani tubuh keluargaku menjual akta yang akan digunakan untukku dan keluargaku di masa depan. Hahaha. Omi dan Simran berjalan ke gedung sekolah bersama. Kamu ternyata adalah orang dengan keterampilan seni bela diri yang begitu tinggi, Simran berkata. Tetapi dia tidak merasa sangat bahagia. Semakin kuat Omi, semakin kuat Simran. Di dalam hati mereka, semakin jauh jarak yang mereka miliki di antara mereka. Sebelum Omi mengendarai BMW, mereka tidak lagi berada di kelas yang sama satu sama lain. Dan sekarang keterampilan seni bela diri Omi sangat tinggi. Mereka bahkan kurang di kelas yang sama. Simran menghela nafas dalam hati. Sangat tidak berdaya. Jika bukan karena Omi menyelamatkan ayahnya, saya khawatir dia tidak akan pernah berhubungan dengan seseorang dengan pangkat setinggi itu dalam hidupnya. Omi tersenyum menyeringai. Gunung lebih tinggi dari gunung. Keterampilan seni bela diri saya pada saat ini hanya dapat dianggap sebagai kucing berkaki tiga di depan seorang ahli sejati. Omi berpikir bahwa sebelum dia dilahirkan kembali, dia berlatih seni bela diri sejak kecil. Keterampilan seni bela dirinya jauh lebih tinggi dari sekarang. Dan sekarang bukan lagi masalah 3 atau 2 hari untuk pulih. Simran mengangguk dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Simran dan Omi kembali ke kelas masing-masing. Ketika Omi kembali ke kelasnya, dia melihat bahwa Liona sedang mengerjakan pekerjaan rumahnya dan tidak banyak orang di kelas. Omi tidak pergi untuk berbicara dengan Liona. Kembali ke tempat duduknya dan mengambil buku matematika. Tapi sayangnya, Omi sangat bingung sehingga dia tidak tahu apa-apa kecuali 12.345. Omi tahu bahwa hampir tidak mungkin dia untuk mempelajari pengetahuan dunia ini. Omi juga tidak ingin membuang waktu untuk membaca. Dia sekarang hanya melindungi wanita berkedok membaca, melakukan pekerjaan penting dan mencari nafkah di dunia ini terlebih dahulu. Sejak dia datang ke sini, Omi selalu harus hidup. Omi membuang buku teks matematikanya seolah-olah itu sampah. Kemudian dia menutup matanya dan menanamkan kekuatan internalnya. Energi internal. Yi Tianjing, Omi mengalir melalui meridiannya berulang kali. Mencuci sumsum meridiannya dan memperkuat kekuatan internalnya pada saat yang sama. Yi Tianjing. Ini adalah kekuatan internal yang diturunkan dari torsi, yang diciptakan oleh master leluhur tertinggi mereka. Sebelum kelahirannya kembali, Omi telah menanamkan kekuatan internal ini secara ekstrim. Satu-satunya dalam beberapa generasi yang melakukannya. Dan bahkan harapan tidak dapat melontarkannya secara ekstrim. Sekarang tetapi dia mulai dari awal lagi. Kekuatan internal Omi saat ini sangat lemah.
Hampir tidak kurang dari 1/1000 kehidupan sebelumnya. Jadi Omi merasa terlalu lemah dan merasa sangat tidak aman. Omi berhenti setelah berlatih Yi Tianjing selama setengah jam. Peningkatan kekuatan internal bukanlah sesuatu yang terjadi dalam 1 atau 2 hari. Itu adalah sesuatu yang membutuhkan waktu orang dewasa. Sebelum kelahiran kembali dimulai sejak usia muda. Dan dia memiliki pemahaman yang kuat. Sehingga kekuatan internalnya kuat di usia muda. Setelah berlatih Yi Tianjing sekali, Omi tenang di dalam hatinya. Omi berkata, kekuatanku saat ini terlalu buruk. Jika aku menggunakan skor kelas seni bela diri di duniaku, aku bahkan belum memulai. Gerbang luar, gerbang dalam, Hautian, bawaan. Aku harus pulih ke tahap dasar. Berapa lama aku harus berjuang? Ya, di dunia Omi itu, seni bela diri berkembang dengan sangat baik. Dan dengan demikian ada divisi yang jelas dalam seni bela diri. Dari yang terendah hingga yang tertinggi. Mereka adalah tahap gerbang luar, tahap gerbang dalam, tahap Hautian, tahap bawaan, dan tahap manifestasi surgawi. Masing-masing fase ini dibagi lagi menjadi awal, tengah, setelah, kesempurnaan, dan kesempurnaan besar. Namun, tidak semua orang yang berlatih seni bela diri dimulai dengan tahap gerbang luar awal. Ini adalah kesalahan. Banyak orang telah berlatih sepanjang hidup mereka dan belum mencapai tahap gerbang luar awal. Siapapun yang bisa memulai sudah menjadi ahli yang sangat kuat. Sebelum kelahirannya kembali, seni bela diri Omi sudah mencapai tahap bawaan akhir. Sekarang, seni bela diri Omi, namun, bahkan belum dimulai. Itu bahkan belum pada tahap gerbang luar awal. Dan tahap gerbang luar awal sudah menjadi ahli yang sangat kuat. Omi menghela napas dalam hati. Sekarang, aku bahkan tidak tahu kapan aku akan bisa mencapai gerbang luar awal. Apalagi kembali ke tahap bawaan akhir dari kehidupanku sebelumnya. Bahkan Omi bahkan belum memulai. Jadi tidak perlu menyebutkan apa yang disebut ahli jenius di dunia ini, Edward. Tentu saja. Apakah ada ahli entry level di dunia ini? Belum ada yang tahu. Bel lonceng. Saat itu kelas sore. Dan Omi bosan dalam 100 cara. Di kelas senior 26, Song Yuer mengeluarkan ponselnya dan membuka kampus sekolah menengah Baiyun. Dan tiba-tiba tertarik dengan sebuah pos. Isi postingan itu adalah, anak muda paling jahat ke-6 dari sekolah menengah Baiyun telah muncul. Alis Song Yuer berkerut bingung. Bukankah sekolah menengah Baiyun hanya 5 penjahat besar? Kapan Anda mendapatkan yang ekstra? Song Yuer buru-buru membuka pos. Di pagi hari, Omi mengalahkan salah satu dari 5 anak muda paling jahat di kampus, Jin Hu, di kelas 32. Di depan umum, kekuatan bela diri Omi sudah cukup untuk memenuhi salah satu kondisi anak-anak jahat kampus. Selain itu, Omi menulis surat cinta kepada Samira. Kencing di depan gadis-gadis di kamar mandi gadis-gadis itu. Dan kinerja akademisnya dihitung mundur setiap saat. Semua jenis perbuatan buruk juga cukup untuk disebut kepuasan raja. Berdasarkan kepuasan dari 2 kondisi ini, Omi tidak diragukan lagi adalah yang paling ke-6 di sekolah menengah Baiyun. Berita itu mendapat ribuan balasan. Semua balasan, dengan suara bulat mengakui Omi sebagai pemuda paling kejam ke-6 di kampus. Song Yuer tiba-tiba menekankan, pengawal Liona telah menjadi selebriti di sekolah. Sementara pengawalku masih bukan siapa-siapa. Song Yuer mengamati pengawalnya, Liu Yue, yang sedang bermain catur dengan teman satu mejanya. Dan tampaknya Liu Yue sangat pandai catur dan sedang bermain sampai ke teman satu mejanya. Mengaguminya sampai ke intinya. Song Yuer sangat tertekan sehingga pengawal Liona sudah berpura-pura dibandingkan dengan seluruh sekolah. Namun pengawalnya masih berpura-pura dibandingkan dengan meja yang sama. Song Yuer merasa bahwa dia dibandingkan dengan Liona. Song Yuer berteriak, Liu Yue, kemarilah. Liu Yue dengan lincah berjalan mendekat dan bertanya, Nona, ada apa? Song Yuer menghembuskan napas dan menunjukkan pos kampus kepada Liu Yue. Setelah Liu Yue membaca, dia bersenandung, Nona, sama sekali tidak aneh bahwa seseorang seperti Omi diakui oleh para siswa sebagai kejahatan yang lebih rendah. Anda senang melihat berita ini. Biarkan saya bahagia juga. Kan? Song Yuer berkata, siapa yang bahagia? Aku tertekan sekarang. Liu Yue. Mengapa mereka semua pengawal? Ada perbedaan besar. Liu Yue terkejut dan bingung. Nona, apa maksudmu?
Kamu mengutarakan sendiri. Keduanya juga pengawal. Omi telah menjadi penjahat kampus hanya dalam waktu singkat. Terkenal di seluruh sekolah. Sementara kamu masih berpura-pura membandingkan dengan meja yang sama di kelas. Kamu terlalu jauh di belakang jika dibandingkan dengan Omi. Bukan? Apa ah, Liu Yue. Dengarkan aku. Aku tidak bisa kalah dari Leona. Liu Yue menyeka keringat dingin. Wanita nakal ini sangat sulit untuk dilayani. Semua orang malu dengan pelindung muda yang jahat. Tetapi dia merasa sangat menakjubkan. Nona, saya khawatir saya akan mengecewakan Anda. Bukan karena saya tidak bisa menjadi anak muda yang jahat. Tetapi dengan karakter saya tidak dapat memenuhi kondisi anak muda yang jahat. Karakter Liu Yue saya tidak ada ikatannya dengan seseorang dengan kualitas rendah seperti Omi, yang dapat dengan mudah untuk menjadi jahat. Saya khawatir saya bahkan tidak bisa mencoba sepanjang hidup saya. Aku tidak peduli. Kamu mencari tahu sendiri. Song Yuer berkata dengan mulut penuh ketidakpuasan. Liu Yue menekankan. Dia diperintahkan untuk turun gunung untuk melindungi Song Yuer. Tetapi dia tidak berharap untuk bertemu dengan wanita yang sulit diatur dan sulit diatur. Itu bias bahwa itu wanita ini adalah seorang yang tampak nasional. Cantik dan seksi dan berapi-api. Jika itu adalah wanita jelek, saya khawatir Liu Yue akan meninggalkannya sendirian sejak lama. Saat ini, menghadapi wanita yang begitu cantik dan cantik, Liu Yue hanya bisa dengan patuh mengikuti perintah wanita itu dan tanpa daya berkata, "Baiklah, aku akan mencoba. Pastikan untuk membandingkannya, atau aku akan mengabaikanmu." Mata Song Yuer berkata dengan penuh harap. Di kelas 32, Leona juga membuka kampus dan melihat pos yang sangat panas. Leona sangat tertekan dan mengerutkan kening. Ini dianggap sebagai penjahat kampus. Jika teman sekelas saya tahu bahwa kejahatan seperti itu adalah pengawal saya akan kehilangan semua wajah saya. Leona mengetahui bahwa Omi dianggap sebagai penjahat kampus. Tetapi suasana hatinya benar-benar berbeda dari Song Yuer. Dan pada akhirnya karena kepribadian mereka berbeda, Leona merasa terhina bahwa dia tidak dapat dikenal oleh teman-teman sekelasnya sebagai pengawal muda yang kejam. Sementara Song Yuer merasa ditarik masuk. Segera kelas pertama selesai. Banyak siswa tahu tentang pos kampus dan memandang Omi dengan kagum. Omi sedikit bingung mengapa teman-teman sekelasnya memandangnya sedikit berbeda. Baru setelah Carlos membuka kampus, dia mengetahui bahwa Omi diakui sebagai pemuda paling jahat ke-6 di kampus. Omi tidak setuju. Namun, apa yang orang lain pikirkan tentang dia adalah urusan orang lain. Dia terbuka dan di atas papan sendiri. Jadi dia tidak peduli apa yang orang lain lakukan dengan mata mereka. Omi mengeluarkan ponselnya, belajar dari Carlos, dan segera belajar menikmatinya juga. Setelah belajar cara menggunakan telepon, Omi memainkannya begitu banyak sehingga dia tidak bisa melepaskannya. Pada saat itu, guru fisika datang ke kelas. Guru fisika adalah orang yang kasar, tetapi Omi masih bermain dengan buku-bukunya. Tapi Omi masih bermain dengan ponselnya. Guru fisika memandang Omi dan mengerutkan kening. Mengetuk meja mimbar dan berteriak, "Siswa itu, berdirilah untukku." Omi tidak tahu bahwa dia menemukan. Dan hanya setelah Carlos mendorong Omi berdiri. "Guru, untuk apa Anda memanggil saya?" Omi tersenyum sopan. Dia selalu menghormati gurunya. "Apa yang kamu lakukan?" Omi mengangkat teleponnya dan mengejutkannya. Hehe tersenyum dan berkata, "Menonton berita ah." Wajah guru fisika itu hitam. Tetapi dia benar-benar tertawa dan berkata untuk menonton berita. Ini adalah artikel yang tidak menempatkannya di matanya ah. Waktu kelas. Tahukah kamu? Guru fisika meraung. Omi mengangguk. "Aku tahu. Jika Anda tahu Anda masih menonton berita, siapa yang menyuruh Anda menonton berita selama waktu kelas?" Terima kasih sudah mendengarkan novel Cerita Raja dari Segala Raja. Sampai jumpa di novel selanjutnya.